waktu si kakek ngarahin kita ke kanan, kita ikut. Di situ kita tuh jalan pelan-pelan karena kan si kakek jalan kan, kita bener-bener pelan-pelan waktu itu. Tanpa kita masukin ke grosir-grosir, kita dagang sehari aja di gazebo tuh setengah hari tuh bisa nyampe omset di 25 juta sampai paling sedikitnya tuh 10 juta udah di tangan, itu setengah hari gitu. Banyak banget sosok-sosok makhluk astral yang ada di tempat kayak ngerubunin mobil kita. Teh Siti ngeliat ada sosok genderuwo, buta ijo, siluman kera. Itu tuh mereka tuh kayak ngeliatin bener-bener ke kita gitu. Sosoknya kayak genderuwo, ngasih tahu, udah jangan takut gitu. Kamu ikut saya aja. Kalau kamu ikut saya bisa bantu kamu untuk keluar dari permasalahan ini. Saya tak, astagfirullahaladzim, saya cuma minta kamu jadi istri saya. Kita udah jalan sebentar dari lewat yang si kakek bilang, ke sana ya, ke kanan. Bro, kayak mati lampu. Pas tiba-tiba udah gelap gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah, ujian apalagi. Kita buka mata tiba-tiba kita tuh udah ada di jalan gitu. Setelah kejadian itu bagaimana efek terhadap ekonomi dan usaha teh? Kalau dari usaha itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Mang Ei dan tim kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan kisah nyata dari seseorang tentunya. Di hadapan kita sudah ada Teh Siti nih. Anda yang belum kenal silahkan nonton dulu nih videonya. Banyak ada di atasnya. Jadi biar tahu siapa itu Teh Siti. Teh Siti hari ini akan berkisah tentang kisah nyatanya ketika selesai kasusnya dengan Pak Haji Anu. Nah, videonya di atas ya. Nah, lanjut ke kisah yang ini. Teh Siti ingin pergi, istilahnya menetralkan diri ya, membersihkan diri ke daerah Pamijahan Tasikmalaya. Ke daerah Pamijahan untuk bersilaturahmi gitu. Nah, di perjalanan nih Teh Siti ternyata malah masuk ke dunia lain, dunia gaib. Malah banyak penawaran-penawaran untuk kekayaan dan segala rupanya lah oleh goib-goib di situ. Teh Siti gimana perasaannya waktu nyasar ke dunia lain tuh? Waktu perasaan Teh Siti pas waktu ada di lokasi itu tuh kayak gak ada jalan lagi selain wah udah ini bakal buntu terus mati pasti di situ, karena emang nggak ada satu orang pun yang bisa ngebantuin kita di situ, cuman berdua sama suami. Dan kita tuh bener-bener di namanya yang hutan, nggak ada penghuni, dan di ujung jalan jalan yang itu jurang gitu. Jadi kalau misalkan mustahil kita bisa selamat kalau misalkan nggak ada pertolongan dari Allah waktu saat itu. Luar biasa ya, jadi menyeramkan. Nggak ada orang lain ya. Sepi. Gak ada manusia, gak ada penduduk di situ, bener-bener kita berdua aja. Baik Teh Siti, kesibukan apa nih? Biasa sekarang tambah lagi punya mainan anak kecil. Momongan. Punya momongan. Berapa bulan? Sekarang udah mau jalan 3 bulan, udah 3 bulan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya Teh. Amin. Sobat MM, kalau ingin bertemu dengan Teh Siti jangan susah-susah, silakan bergabung ke grup WA Malam Mencekam Family. Nanti linknya ada di bawah nih di kolom komentar ya. Yang mau bergabung silakan dan bertemu dengan Teh Siti bisa ngobrol di sana. Hanya sekedar diskusi ya Teh ya. Iya. Baik, kita akan dengarkan kisah Teh Siti yang akan memberikan tambahan informasi kita tentang seputar dunia gaib. Mangga Teh Siti, kisahnya.
Dulu waktu tahun 2017 setelah Teh Siti lepas dari genggaman Pak Haji gitu ya, dari ritual segala macam, pokoknya udah lepas. Nah, Teh Siti tuh diketemukan sama guru yang ngobatin Teh Siti. Nah, guru itu menganjurkan Teh Siti untuk sering membersihkan diri dengan cara ya tirakatnya itu sering setelah sholat banyak beristighfar gitu kan. Nah, di dalam masa-masa Teh Siti ingin membersihkan diri tuh waktu itu prosesnya nggak banyak yang dilakuin, cuman sama guru tuh disuruh untuk ketika kita sudah sholat kita ingat dosa-dosa kita yang ke belakang. Ya dosa apa ya, karena kan banyak ya waktu itu Teh Siti sering ritual yang udah pernah diceritain ya di video yang sebelumnya. Nah, Teh Siti kan ngerasa kalau Teh Siti tuh udah sangat berdosa banget gitu, udah sangat kayaknya udah dosa Teh Siti tuh udah banyak banget, karena kan udah ibaratnya keluar dari syariat yang seharusnya gitu kan. Makanya dari situ Teh Siti gimana caranya ke guru untuk bisa kembali lagi untuk mengembaliin lagi Teh Siti yang dulu gitu, yang sebelum kenal sama si Pak Haji. Nah, guru tuh menganjurkan untuk sering beristighfar, sering meminta ampunan kepada Allah gitu atas segala dosa-dosa. Maka aura-aura negatif setidaknya yang dulu pernah nempel waktu sama si Haji itu akan terkikis dengan sendirinya, karena memang ada satu makhluk yang tidak bisa lepas walaupun itu sama guru sendiri, kecuali sama diri Teh Siti sendiri dan berhubungan langsung keimanannya sama Allah, baru si makhluk itu akan lepas. Nah, sebelum si makhluk itu benar-benar lepas dari badan Teh Siti kan otomatis Teh Siti tuh harus berjuang benar-benar nih gimana caranya untuk bisa ngelepasin, karena dari setelah ketemu sama guru pun Teh Siti nggak langsung pure langsung sembuh gitu, tetap masih suka kerasukan, cuman frekuensinya nggak seperti waktu sama si Haji gitu kan. Cuman ketika jadi sering nelpon guru tuh untuk terus beristighfar, karena memang ada satu makhluk itu yang memang belum bisa lepas, yaitu yang dikawinkan dengan Teh Siti itu gitu. Karena memang kerasa banget sih setelah dari si Haji yang dulu kita tuh nyari uang itu seperti gampang kayak ngerau gitu aja. Nah, ketika lepas sama si Haji tuh kita tuh kayak bener-bener dibersihinnya tuh. Teh Siti sama suami tuh kayak diuji tuh bener-bener dari ekonomi Mang Ei. Otomatis kan tinggal diri kita asli nih gitu kan ibaratnya. Dulu pas waktu sama si Haji, Teteh kan jualan di konveksi ya, punya perusahaan atau punya anak buah yang ngejahitin gitu kan. Nah, dulu kita jualan tuh bisa masukin ke berbagai distributor di Indonesia, kayak di Bogor itu kita yang masukin supply, sampai omset kita jualan sendiri aja itu tanpa kita masukin ke grosir-grosir, kita dagang sehari aja di Gasibu tuh setengah hari tuh bisa nyampe omset di 25 juta sampai paling sedikitnya tuh 10 juta udah di tangan, itu setengah hari gitu. Jualannya cuman ngelapak aja gitu kan. Nah, itu banyak orang yang sirik kan kalau di lapak tuh. Sebenarnya Teh Siti tuh punya apa sih gitu. Banyak orang yang nanyain, Teh tolong dong kasih tahu ilmunya apa, kok jualannya dari mulai belum ngegelar aja orang udah nungguin barang Teteh, padahal barang Teteh tuh barang yang banyak orang bikin juga gitu. Cuman kenapa barang Teh pengen punya Teteh malah dari Bogor tuh sampai nungguin jam 4 di Gasibu gitu, hanya demi barang Teteh gitu kan. Ternyata mungkin dulu itu ya yang Teh Siti yang Teh Siti raih itu, yang Teh Siti dapat nggak murni dari Allah gitu, karena ada bantuan jin dan sebagainya, sehingga kan begitu Teh Siti dapat uang tuh ngerasa nggak cukup gitu, nggak ada puas-puasnya, jadi sama sekali kayak nggak ada syukurnya. Aduh, alhamdulillah nih rezeki, nggak ada. Jadi ambisi di dalam pikiran tuh minggu depan harus lebih lagi dari ini, karena diobsesikannya itu kan sama si beliau itu, sama si Pak Haji tuh, segini nggak akan cukup Neng, tambah lagi gitu kan ritualnya, maksudnya tambah lagi maharnya, kasih. Jadi pesugihan yang nggak disengaja karena nggak tahu kan, jadi udah aja mengalir gitu aja. Nah, pas begitu tahu bahwa itu Teh jualan memakai jin gitu kan, bantuan makhluk-makhluk seperti itu, lepas kan Teteh sama si beliau itu. Ternyata pas di 2017 Teh Siti benar-benar diuji bahwa ayo
ini loh yang aslinya kamu itu ini gitu, kemampuan kamu tuh ini gitu. Doa kamu usaha kamu tuh tergantung sama doa kamu gitu kan. Nah waktu itu tuh Teh Siti usaha kan masih jalan gitu kan, cuman gak sebesar yang waktu sama si Haji. Dan ya itu karena usaha yang bekas dulu sama si Haji tuh kayak hilang aja. Jadi cuman pas begitu 2017 tuh cuman punya 3 anak buah jahit waktu itu. Dari yang sebelumnya 20 anak buah, 20 orang gitu ya pekerja di rumah tuh, tinggal 3 yang tersisa. Nah dari situ tuh bikin ini gak jalan, bikin baju tidur gak laku. Jadi orang tuh ngelihat baju kita tuh kayak biasa gitu. Ini biasa, orang di konveksi lain juga ada. Nah kalau dulu tuh beda, walaupun baju kita sama gambarnya gitu, tapi orang tuh kayak berebut gitu pengen barang Teh Siti. Nah itu apa sih namanya perbedaannya. Itu penglaris itu pernah ngalamin yang namanya laku di Gasibu itu cuman ngelarisin 200.000. Dari yang biasanya omset puluhan juta itu turun puluhan juta, belasan. Itu masih sama si Haji ya, tapi mungkin udah rada luntur gitu. Pas terakhirnya pas udah bersih tuh ada sampai 1,5 juta, 2 juta. Lajim aja orang lapak gitu. Nah ini usaha yang asli gitu kan. Sampai pas waktu bener-bener Teh Siti pengen dibersihin kan, niatnya pengen bersihkan segalanya gitu. Sama guru tuh pernah ngelarisin yang namanya 200.000, berarti cuma 6 potong baju keluar gitu. Dari situ Teh Siti sama Atu ya sama suami tuh nangis gitu. Ya Allah, ternyata kalau kita usaha sendiri tuh cuman alhamdulillah gitu dapat 200.000 tuh udah bersyukur. Omset gitu, omset belum dipotong sama pengeluaran lah gitu. Kita paling bawa uang ke rumah juga 60.000, 70.000 paling banyak, karena kan di jalan bayar ini bayar itu. Tapi itu nikmat gitu, walaupun memang susah kalau dibandingin sama yang dulu tuh, wah beda lah gitu ya. Nah dari situ guru selalu bilang, ya ikhlasin aja dulu. Mungkin rezeki yang sekarang lagi dibersihin itu rezeki yang nggak berkah. Jadi nanti ketika digantinya mungkin itu yang yang berkah gitu. Makanya di perjalanan itu kan kita dibikin agak seret gitu ya, bukan seret, memang seret lah gitu sama suami, sampai suami turun ngojek gitu. Turun ngojek ke ojek online. Terus Teh Siti juga yang namanya tadinya punya segala, sekarang jadi turun lagi ngepak baju gitu. Nah itu perjalanan setelah masa pembersihan, perih gitu. Tapi ya udah dinikmatin aja karena memang ini yang kita mau kan. Pada waktu malam Jumat nih, setelah Teh Siti biasa gitu ya ngelakuin sholat malam, terus Teh Siti wirid istighfar gitu, ada bisikan gitu ke batin Teh Siti. Bilangnya kalau memang pengen bersih, terus pengen kebuka lagi semuanya, datang aja ke saya ke kami gitu kan. Nah saya tuh nggak tahu gitu harus datang ke siapa gitu. Nah beliau menyebutkan bahwa kami ada di Pamijahan gitu kan, di Pamijahan di daerah Tasikmalaya. Waktu itu saya searching kan, karena saya nggak mau ke tempat-tempat yang udah pernah dilakuin dulu, jadi saya ngambilnya ya mungkin ini tempat ziarah gitu kan. Nah singkat cerita pas malam Jumat minggu depannya itu saya nyoba bilang ke suami, kita ke sana yuk ke Pamijahan, ada panggilan gitu kan. Waktu malam malam Jumat kemarin aku disuruh ke sana gitu. Dan itu baru yang namanya panggilan itu setelah bersih itu baru pertama kali itu gitu. Nah waktu itu tuh kata suami, ya udah kita ada satu kendaraan yang tersisa gitu yang biasa kita dipakai buat jualan, kita pakai itu aja. Nah kita pakai mobil waktu itu, mobilnya kecil lah gitu, mobil yang biasa cukup untuk ber5 orang waktu itu. Kita pergi berdua, dari Padalarang itu kita pergi jam 10 malam, karena prediksi di map itu paling telatnya itu jam 1 udah di sana, 4 jaman lah kurang lebih gitu kan, biar pas waktu di sana tuh udah nggak terlalu rame gitu kan, karena kalau malam Jumat itu banyak banget orang yang ziarah gitu.
Nah waktu itu siap tuh kita pergi, suami itu udah dicek kan semuanya tuh dari kendaraan, ban apa segala macam itu mau nggak ada kendala gitu. Makanya kita langsung cus pergi kita. Di perjalanan masih di tol itu masih aman gitu, tol Padalarang lewat, terus tiba-tiba pertengahan sebelum masuk daerah Cileunyi itu pertengahan gitu, itu pes, kayak si mobil tuh kayak druk gitu tah. Kayak ada yang narik tapi kayak ada yang nyondorin juga gitu. Kita kaget kan pas dilihat mesin aman, cuman pas di AA ke bawah gitu ngeliatin keluar ternyata ban kita pecah. Maksudnya kayak kempes gitu. Yang awalnya udah kita teliti di rumah itu ternyata pas di tengah jalan itu kempes dan suami itu nggak bisa masang waktu itu. Nunggulah kita di tol itu sampai ada orang yang biasanya kan ada patroli tuh di tol itu. Nah kita nungguin hampir setengah jam, kita nungguin jam 11 baru ada yang patroli lewat. Kenapa Bu, ditanyakan biasa. Iya Pak, saya mau pergi ke daerah Tasik cuman ban saya kempes, suami saya belum paham untuk masangin ban. Dibantulah sama petugas waktu itu. Di situ tuh udah ada pirasat gitu. Apakah ini pertanda jelek yang harus kita balik lagi ke Padalarang atau kita terusin gitu. Di dalam hati tuh udah ada yang ngasih tahu sebenarnya, cuman karena kita niatnya juga baik, maksudnya tidak ada niat embel-embel apa, jadi kita langsung aja niat kita mungkin ini ujian yang ibaratnya harus kita lawan gitu kan. Kita terusin aja karena niatnya kita juga insya Allah pengen silaturahmi, pengen tahu gitu kan, pengen mengenal juga. Makanya kita langsung cus aja pergi lagi gitu. Dari tol gak ada hambatan, kita aman-aman aja. Di Garut juga ibaratnya biasa, cuman eksistensi di mobil itu kayak beda. Jadi ada kayak ada penumpang yang penuh, kata suami tuh. Berat banget ini ngendarain mobil padahal kita cuman berdua gitu. Teh Siti duduk di depan sambil lihat map waktu itu. Tapi di belakang tuh kayak rame orang lagi pada ngobrol gitu, kata suami dilihat di spion. Kenapa mobil kayak berat ya? Tapi pikir kita dulu karena ganti ban kan, ganti ban yang bukan ban, ibaratnya bukan ban yang waktu pertama kita pakai kan. Oh mungkin karena ban serep itu kita jadi berat gitu kan, ngendarainnya jadi berat. Nah pas waktu udah di daerah Garut, si map tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa ngarahin kita tuh ke arah yang berbeda dari yang jalan besar yang biasa ke arah sana gitu. Cuman kita nggak tahu kapan pindahnya, tiba-tiba kita ngikutin aja si map yang nggak tahu pindah, nggak tahu apalah pokoknya. Kita ngikutin. Nah anehnya itu pas waktu kita ngikutin itu nggak ada mobil yang lewat, yang kan kalau misalkan jalan raya itu kan biasanya pasti ada aja arah lawanan mobil itu kan, yang kita arah ke sana pasti ada mobil juga arah ke sini gitu. Daerah Tasik, udah masuk daerah Tasik, cuman ya karena kita kesasap gitu ngikutin map, jadi kita nggak tahu gitu si mapnya itu geraknya tuh kemana. Cuman setahu Teh Siti waktu itu kan hujan besar, waktu Teh Siti pergi sama suami tuh hujan besar, jadi si sinyalnya tuh hilang-hilang, Mang. Teteh ambil jalurnya dari Garut ya? Dari Garut kan. Nah masuk lagi lewat Tasik, pas lewat Tasik tuh hujan besar, si map itu hilang-hilang sinyal. Nah dari situlah pas waktu Teh Siti sama suami ada di satu tempat, tapi yang bukan jalan yang biasa ke Pamijahan yang gede gitu, kayak motong jalan gitu, bener-bener kayak hutan aja gitu. Nah dari situ tuh mobil tuh berhenti sebentar karena hujan gede, yang namanya gede banget itu sampai si lampu depan itu kacanya tuh udah nggak kelihatan sampai besar. Kata suami, diam dulu sebentar Neng, kita berdoa dulu, kok hujannya gede banget gitu, sampai kita tuh takut karena jalannya tuh memang poek gitu.
apa ya kalau Gelap. gelap gitu ya. Pas lagi ya. Pas gitu, jalannya pas, terus hujan besar, penerangannya juga cuman mobil kita aja. Jadi suami was-was takut kita tuh salah jalan terperosok gitu kan. Makanya ditenangin dulu sampai nunggu hujan reda gitu, agak reda lah, nggak reda banget. Nah dari situ hati tuh udah nggak enak, bakal ngalamin apa ya gitu. Udah ada firasat seperti itu, tapi karena kita suasananya juga udah serem, gak mungkin kan ditambahin sama kepanikan kita. Jadi dibawa tenang aja. Nah sambil berjalan pelan-pelan karena hujan itu gak mau berhenti, gak reda gitu. Cuman intensitasnya itu rada berkurang aja, tapi masih lebat gitu. Tapi kita juga pelan, jalan-jalan pelan terus sampai tiba waktunya si map itu ada sinyal lagi, belok kiri. Nah belok kiri, inget waktu itu ada sinyal lagi nih, kita disuruh belok kiri. Nah si suami tuh udah bilang, bener Neng belok kiri, ini jalannya cuman jalan untuk satu mobil aja gitu. Ya terus gimana, karena kan cuaca dan emang sinyalnya sering hilang-hilang, jadi kita juga gak bisa mantau terus di HP kan gitu ya, di map. Pas ada sinyal nyuruh kita untuk belok kiri gitu kan. Akhirnya kita ngikutin lah karena udah bingung juga kan. Pada waktu itu jam 12 lebih lah gitu ya, hampir setengah satuan. Pas waktu kita ngikutin map, jalan kan tuh si mobil pelan-pelan. Jalannya tuh gini nih, tikung mudun gitu kan, mudun. Itu masih aspal? Enggak, jadi jalannya tuh bener-bener jalan yang tanah merah itu, makanya yang rawan sekali sama longsor gitu. Berarti tadi belok kiri itu langsung masuk jalur tanah? Jalur tanah, dan memang waktu kita jalan pun itu bukan jalan aspal, jalan bebatuan dan jalan tanah merah. Gencar-gencarnya berita di Tasik itu lagi rawan longsor, dan memang kejadian tuh banyak longsor di daerah Tasik itu. Cuman aku tuh nggak tahu bahwa ternyata yang kita laluin malah itu yang lokasi rawan longsor tersebut gitu. Makanya pas waktu kita ngikutin si map, belok kiri pas jalan mobil banget, itu mudun brep. Suami gak bisa ngomong karena di tengah kita itu udah gak ada jalan. Bawah udah jurang, ke depannya pinggir ini udah tebing. Jadi tebing buntu ya. Buntu. Jadi di depan udah gak ada jalan. Ini kita ada di tengah-tengah, pinggirnya ini jurang, ini pinggirnya jurang. Dan si ban mobil itu cuman pas, si jalan itu pas sama ban mobil kita. Panik, hujan, disuruh turun sama suami karena mau gimana lagi, harus ada yang ngecek pada waktu itu kan. Itu posisi jam berapa? Jam 1. Neng turun, lihat lokasi yang bisa kita putar balik. Takut dong karena di situ tuh Mangai yang Teh Siti lihat banyak banget sosok-sosok makhluk astral yang ada di tempat kayak ngerubunin mobil kita. Teh Siti ngeliat ada sosok genderuwo, buta ijo, siluman kera. Itu tuh mereka tuh kayak ngeliatin bener-bener ke kita gitu. Ya yang namanya kuntilanak sama pocong mah udah asing lah gitu ya. Cuman yang bikin Teh Siti gak mau turun di mobil itu yaitu sosok yang buta ijo yang emang jarang banget gitu Teh Siti lihat. Pada waktu itu Teh ngeliat gitu. Makanya pas disuruh suami turun, gak mau gitu. Kenapa gitu? Gak mau, takut gitu. Teh Siti kan ngeliat, kalau suami kan gak lihat Mang Ei. Cuman Teh Siti aja kan yang lihat.
ada sosok apa di situ. Nah, waktu disuruh turun kan kita berdebat. Udah aja yang turun. Terus ini setirnya gimana gitu kan? Kalau misalkan ini setirnya mati, otomatis kan lampu cuman itu aja mobil yang nyala gitu. Akan tambah gelap, nggak akan bisa lihat gitu. Mungkin suami juga alasan mungkin ya karena takut. Tapi saya yakin sih suami juga pasti takut Mang Ei. Karena takutnya itu mobil tuh kayak kalau gerak sedikit aja, kayak jalannya tuh kayak anjlok gitu, kayak si ban itu mempes ke dalam gitu. Makanya sok coba kamu yang turun gitu. Masih hujan, yang hujannya tuh nggak begitu deras tapi basah lah gitu ya. Bukalah pintu waktu itu, udah basah, dilihat udah nggak ada jalan, mau gimana, udah diliatin sama Teh Siti dari jarak ban mobil sama jalan itu udah pas banget. Malahan kaki Teh Siti juga begitu turun tuh udah bawahnya udah mau itu jurang itu gitu. Makanya pas waktu turun pelan-pelan udah diinjek itu udah nggak ada jalan, mau gimana, sampai nangis kan di situ. Ya Allah gimana, nggak ada jalan, kita nggak bisa keluar dari sini. Ini jalannya tuh nggak bisa putar balik, mau gimana putar balik, ban aja itu udah pas sama jalan pinggir jurang itu. Untuk mundur mungkin nggak? Untuk mundur nggak bisa karena kan jalannya gini Mang Ei. Mundur Nanjak, pun nggak akan bisa karena si mobil juga nggak akan naik mundur ke atas kan, nggak mungkin kuat. Lagian mobil si A dulu tuh mobilnya kan ceper banget gitu kan, mobil kecil terus ceper juga. Nah pas waktu Teh Siti di mobil udah panik ya? Udah panik, nangis berdua, nangis juga sama suami karena emang kita tuh bener-bener takut banget situasinya di situ. Yang kita takutin wah kita mati nggak ada yang tahu. Ini udah longsor, ketutupin mobil segala macam, udah kita nggak ada yang tahu, keluarga nggak akan bisa tahu gitu. Pas waktu Teh Siti sama suami udah panik kayak gitu, tiba-tiba datanglah sosok satu pertama itu sosoknya kayak genderuwo. Di belakang mobil Teh Siti tuh dia tuh bukan duduk ya, kayak ngebayangin gitu, terus ngasih tahu, udah jangan takut gitu. Kamu ikut saya aja. Kalau kamu ikut saya bisa bantu kamu untuk keluar dari permasalahan ini. Saya astagfirullahaladzim. Itu jelas banget di kuping saya tuh di belakang. Dia tuh ngomong kayak gitu. Saya cuman minta kamu jadi istri saya. Itu saya astagfirullahaladzim, tambah panik, saya tambah takut, saya bener-bener nangis berdua. Ini ada sosok genderuwo di mobil kita, karena mobil juga jadi drek gitu tah. Jadi semakin ada makhluk gitu teh, kayak perasaan kita tuh kayak udah kita teh kan ngegebrus gitu, kayak apa ya? Amblas gitu. Semakin ada yang di belakang naik itu mobil tuh kayak gerak gitu. Jadi kan kita tuh dikasih was-was takut bener-bener waktu itu tuh. Beres itu enggak, saya enggak mau. Saya pengen bener-bener berdua aja minta pertolongan sama Allah. Ya Allah tolongin saya ya Allah. Hilang gitu kan. Suami gak denger ya? Gak denger, cuman saya bilang ke suami. Suami jadi lebih takut Mang Ei waktu itu. Udah kamu jangan nakut-nakutin, bener ini saya takut, bener-bener takut. Ya udah dibacain ayat kursi waktu itu tuh kan di mobil biar hilang gitu. Nah setelah itu suami nyuruh saya keluar lagi. Yang udah tahu di pas keluarnya saya itu ada sosok buta ijo. Itu gede banget, dan yang Teh Siti tahu sosok buta ijo tuh mungkin semuanya ijo gitu ya. Ternyata enggak. Jadi ada bagian-bagiannya aja yang ijo, tapi wujudnya tuh tinggi besar hitam. Cuman kayak ada matanya nyala gitu yang Teh Siti lihat selibat gitu hijau. Terus ini kulit bentukannya itu kayak samar-samar ada hijaunya. Cuman ya gitu dari badan sama perwujudannya itu gede gitu kan. Nah dia tuh datang, Teh Siti kan turun. Bahasanya tuh bukan ngomong gini, cuman kayak ke batin Teh Siti tuh kayak bilang gini, udah bawa aja saya, kamu ikut saya. Bahasanya bahasa kita, bahasa Sunda yang biasa kita pakai sehari-hari aja. Jadi dia nawarinnya tuh pakai bahasa yang Teh Siti biasa pakai sehari-hari gitu, ke batinnya tuh kayak gitu. Kalau orang Indonesia kan bilangnya udah
bawa aja saya atau kamu ikut ke saya. Saya akan bisa angkat dengan mudah mobil kamu ke jalan raya biar kamu bisa keluar. Terus saya juga bisa gampang berikan kamu kekayaan, kamu gak usah repot-repot katanya gitu. Saya gak mau, kata saya sudah pengen bertobat, saya udah pengen kembali ke jalan yang benar. Saya gak mau pakai makhluk-makhluk seperti kamu. Di dalam hati saya tuh seperti itu waktu kamu cuma nawarin hal-hal yang bikin kita jadi terbuai, padahal enggak, kata saya, bohong kata saya gitu kan. Saya lawan sama istighfar, dia ketawain saya, kamu nggak akan keluar dari sini, kamu akan mati di sini. Terus yang yang ngeharewasin di batin saya tuh gitu. Saya berharap ya Allah pengen keluar tapi gimana caranya, nggak ada orang gitu ya. Itu hilang tuh. Waktu saya meminta, ya udah saya pasrah aja kalau harus mati di sini. Yang penting saya mohon, saya gak mau tergoda sama hal-hal yang bisa menjerumuskan saya lagi. Saya pengen benar-benar bersih, ya Allah. Hilang. Terakhir waktu saya udah basah kuyup badan saya kan balik lagi ke mobil. Saya udah lemes. Terus saya bilang gini, saya udah kedinginan, udah nahan pipis, udah nahan pengen ke air gitu ya, segala macam perasaan udah dirasa gitu. Terus suami bilang kayak gini, ya udah kalau kayak gitu mah kita nunggu aja sampai subuh di sini. Mudah-mudahan ada orang yang bisa nolong kita. Tiba-tiba di depan bak mobil itu apa ya namanya, yang biasa mesin kap mobil tuh, yang di depan Mang Ei kan ada lampu kaca mobil, di belakangnya tuh di depannya itu kan ada kap yang bisa dibuka ya. Itu ada duduk. Kalau dibilang siluman monyet, iya, tapi wujudnya nggak gede gitu, kayak monyet aja, cuman perwujudannya tuh beda sama monyet yang ada di kita gitu. Dia lebih putih, terus wajahnya tuh lebih menakutkan gitu ya. Terus dia bilang kayak gini dari ngeliatin saya kan. Terus suami saya kan karena saya gini gitu kan, mungkin kosong gitu pandangan saya karena saya merhatiin itu. Suami saya bilang, Suami nggak lihat? Nggak lihat, suami saya nggak lihat. Cuman saya aja yang lihat. Jadi yang digodanya tuh saya, Mang Ei. Dari berbagai macam makhluk itu saya yang ditawarin, yang ditakut-takutin, yang diketawain gitu. Saya, karena kan suami cuman ngerasain aja ini makhluk banyak, cuman kita nggak bisa lihat gitu. Terakhir si siluman monyet itu cuma nawarin gini aja, bawa aja saya pulang, saya yang akan ngambil saya yang akan cari bantuin kamu cari uang katanya gitu. Nggak bawa apa-apa, cuman bawa saya pulang aja dari sini. Jadi kalau kita bilang ya udah kamu ikut, itu udah aja kayak perjanjian, itu udah gitu. Nggak usah yang harus namanya nyediain makanan atau apa gitu, Sesajen. enggak. Sampai saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ujian apa ini kok, dari yang berat banget sampai yang paling ringan gitu. Kalau orang mungkin pesugihan mah ya udah tinggal bilang ya udah kamu ikut gitu ya, udah perjanjian mungkin Teh Siti bawa dia monyet, siluman monyet itu. Tapi pas waktu itu istighfar sambil merem, hilang. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah. Saya harus gimana waktu itu, udah habis pikiran saya, udah buntu. Kalau bacaan doa-doa udah segala kayak dibacain doa apa udah habis mungkin ya, kayak aduh ya Allah gimana, udah baca ayat kursi segala macam yang kita bisa udah dibacain, tapi kan tetap kita harus keluar dari masalah ini gitu, yang kita teh nggak tahu ini teh gimana cara ngeluarin masalah mobil biar bisa naik lagi ke jalan gitu. Tiba-tiba ada kakek-kakek, terus si kakek-kakek itu dia tuh pakai topi yang topinya tuh nutupin muka, yang waktu kalau topi orang yang suka naik beca gitu, yang suka ngayu beca gitu Mang Ei, kan bundar gitu ya. Ya. Nah topinya tuh seperti itu, cuman dia tuh maju ke depan gitu, pakai baju pangsi waktu itu ya, kalau nggak saya nggak salah. Pangsinya pun
pangsi yang hitam tapi yang udah kayak lama banget gitu, kayak udah lusuh gitu. Cuman ya itu karena kita tuh nggak mikirin orangnya, kita udah seneng aja, ada temen juga kita udah seneng, kita nanya kan, keluar itu si bapaknya tuh kayak dari kaca yang depan tuh kayak kelihatan gitu, itu tuh orang bukan ya? Karena kan Teh Siti dari tadi udah ngeliatin berbagai macam makhluk gitu. Jadi pas begitu ada yang lewat tuh diperhatiin bener-bener itu manusia atau makhluk halus juga gitu. Nah ternyata suami lihat, Neng itu ada orang gitu kan. Coba kamu keluar, coba kamu keluar. Pas keluar mobil dibuka pintu, si kakeknya tuh nanya gitu, lagi ngapain nih gitu kan. Ya itu bahasa Sunda ya buat perempuan gitu. Ya kek, saya tuh tersesat gitu. Tadi saya tuh pengen pergi ke Pamijahan, ke Tasik, cuman mapnya itu ngarahin kita ke sini gitu. Sampai kita tuh gak tahu bahwa ini tuh jalannya buntu sama jurang juga gitu. Sambil nangis kan, karena nangis teh karena sedih dan bahagia juga gitu. Ada orang di tengah-tengah pas kita lagi kesulitan gitu. Terus si kakeknya bilang, apakah di sana di atas tuh nggak ada yang ngasih tahu kalau di sini jalannya buntu? Gitu. Nggak ada kek. Nah terus si kakeknya bilang, terus sekarang mau kemana gitu? Ya saya mau pulang kek, tapi saya pengen nerusin dulu ke Pamijahan karena udah tanggung gitu lah, udah di tengah jalan. Cuman dengan kondisi seperti ini saya juga bingung karena nggak mungkin kita bisa balik lagi dengan kondisi jalan yang seperti ini dan dengan mobil yang nggak bisa belok gitu kan. Memang udah dicek nggak bisa belok gitu kan. Si kakek ngomongnya juga kayak terbata-bata gitu. Iya kek, ini udah saya cek jalannya tuh nggak ada buat putar balik gitu. Jangankan putar balik, ban juga udah pas sama pinggir jurang gitu. Coba kakek cek katanya gitu kan. Itu diinjek-injek si jalan itu. Si jalan yang deket ban itu dia injek-injek gitu. Mana ini ada gitu, ini ada jalan. Saya tuh aneh gitu. Oh iya ya kek, kok ada jalan ya gitu. Maksudnya ada jadi kayak lenggang gitu, kayak ada ruang gitu yang tadinya cuman pas aja belah sininya juga gak sama. Mana coba gitu ya, bahasa Indonesianya tuh mana coba, ini ada jalan. Dia tuh injek-injek sampai si jalan itu ada ruang untuk bisa ngegerakin ban aja, tuh udah bersyukur. Nah kakek tuh bilang, coba cenah majuin sedikit, tapi kan kayak ini jalannya bawahnya jurang gitu, gak mungkin maju, kalau maju udah terperosok gitu. Coba aja dulu katanya gitu, bahasa Sunda ya waktu itu ngejelasinnya. Majulah pelan-pelan. Si kakek tuh ngikutin gitu di depan, coba maju lagi, karena kan si kakek yang ngarahin, coba maju, diinjek tuh jalan. Bisa buat maju gitu, karena ya nggak tahu lah kuasa Allah kayak gimana. Yang Teh Siti ingat waktu itu gimana caranya bisa keluar aja dari situ, sampai akhirnya si ban itu bisa digerakin sedikit dari belakang, truk. Maksudnya parkir kembali, muter balik itu jadi bisa Mang Ei. Walaupun ya kita tuh gak kepikiran gimana caranya, cuman ketika si kakek bilang ini bisa sedikit-sedikit, dari mulai ban belakang gitu kan digeser-geser sampai akhirnya si mobil tuh bener-bener bisa naik nanjak itu ke arah atas lagi, ke arah yang kita dari awalnya salah masuk itu, kita bisa sampai si mobil tuh bisa arah naik lagi gitu. Nah si kakek itu, yuk ikutin kakek. Nah saya bilang kan, udah kakek ikut mobil aja, kata saya gitu kan. Soalnya kakek mau kemana, biar kita juga sekalian anter gitu. Gak usah katanya, kalau misalkan kakek naik mobil suka pusing katanya gitu. Jadi kakek udah di depan aja, kalian ngikutin dari belakang. Ya si kakek itu jalan Mang Ei. Kita juga gak lihat itu napak atau enggak, karena yang kita fokusin ini si kakek ada di depan kita ngikutin aja. Waktu itu kan gak kebayang, waktu itu kan kita mulai jalan tuh pelan-pelan naik. Walaupun si tanahnya tuh kayak seret gitu ya, biasa kayak mau longsor, cuman
Pas waktu udah nyampe atas kan jalannya bukan jalan aspal, masih kayak jalan jalan batu-batuan gitu, cuman nggak takut longsor lah gitu. Kita ditanya tuh pas udah di atas, mau ke kanan mau ke kiri katanya gitu. Saya nggak tahu kek, kamu mau ke arah mana sebenarnya? Saya mau ke Pamijahan kek, saya pengen ketemu sama makamnya saya, kata saya gitu kan. Nah kalau kamu pengen ke Pamijahan, arahnya ke arah kanan katanya. Tadi kamu masuknya dari arah kiri, belok kiri kan ke bawah. Iya, ya udah kamu belok kanan sekarang gitu. Tapi kek di sana ada jalan buntu lagi enggak gitu kan, karena kita juga nggak tahu kan lokasi di sana gimana. Ya udah kalau gitu kakek anterin sampai depan jalan ya gitu kan. Basah sih kakek bajunya, cuman pas waktu naik itu malah si hujan tuh malah jadi reda. Kita lihat lampu-lampu rumah penduduk? Nggak ada, itu bener-bener hutan aja. Makanya yang kita lihat tuh cuman gelap aja sama pohon-pohon aja. Nggak ada yang namanya pemukiman satu ataupun rumah satu gitu ya. Warung-warung tuh nggak ada. Bener-bener kayak bukan di jalan aja, kita kayak bener-bener di tengah hutan aja gitu. Nah waktu si kakek ngarahin kita ke kanan, kita ikut. Di situ kita tuh jalan pelan-pelan karena kan si kakek jalan kan, kita bener-bener pelan-pelan waktu itu. Dan di situ tuh kayak ada yang ngasih tahu ke batin Teh Siti tuh sama suami, seandainya kalau Allah nggak nolong kamu pasti nggak akan keluar dari sini. Dari situ tuh saya bener-bener istighfar, ya Allah terima kasih. Niatnya tuh terima kasih sama Allah tuh lewat kakek ini gitu. Tapi si kakeknya itu bener-bener nggak mau ngeliatin mukanya ke kita ataupun ngobrol deket banget sama kita, enggak. Jadi jaraknya juga jauh, jalan juga kan mobil kita pelan-pelan karena ngikutin jalannya si kakek kan. Pas abis jalan itu si kakek bilang, itu ya ke sana ke Pamijahan, kakek kesini katanya gitu. Kakek mau pulang. Oh iya kek, tunggu sebentar, saya balikan ke mobil. Rencana saya pengen ngasih uang lah gitu ya untuk tanda terima kasih, walaupun bagaimanapun niat saya ada si kakek, saya bisa naik lagi gitu kan ke atas. Pas saya mau kasih uang, si kakek nolak. Dan si kakek bilang, maaf Nyai, kakek gak suka itu. Nah saya aneh. Terus apa tuh kek ibaratnya yang bisa kita kasih dengan timbal balik karena kakek udah bantuin kita. Kalau ada itu kakek suka yang suka biasa dihisap aja gitu. Yang suka dihisap kalau ada mintanya 1 kotak. Nah kita bingung. Saya nanya kan ke suami, si kakek tuh minta yang suka dihisap tapi 1 kotak. Walah itu mah rokok Neng. Cuman kalau 1 kotak biasanya 1 bos gitu kan. Kita beli di mana? Sedangkan kita di tengah hutan gitu kan. Balik lagi aku teh ke si kakek teh. Kakek, maaf kalau 1 kotak kita nggak punya, adanya kita punyanya 1 bungkus. Waktu itu kan kita nyiapin buat kuncen ya, si A beli gudang garam merah 1 bungkus itu buat kuncen rencananya. Kita adanya segini, tapi kalau misalkan ini kurang, ini uang bisa kakek beliin gitu kan. Tetap uang itu dia nggak nerima gitu, yang uang tuh nggak diterima. Dia bilang ini mau buat kamu yang suka. Kalau kakek suka ini aja, gak apa-apa, ini udah cukup 1 kotak. Jadi 1 bungkus tuh dia bilang 1 kotak. Oh ya udah kek, kalau gitu terima kasih. Saya sampai terima kasihnya juga bener-bener yang bener, terus terima kasih. Si kakek cuman bilang, jangan terima kasih ke kakek, kamu terima kasih sama yang nyiptain kamu. Karena kalau kamu tidak berterima kasih sama yang nyiptain kamu, belum tentu saya bisa digerakin untuk nyelamatin kamu. Itu yang yang jadi ingetan saya waktu itu. Iya kek pasti. Ninggalin kan saya ke si kakek kan, waktu udah ngasihin rokok saya balik, tiba-tiba saya naik mobil lagi, saya lihat itu udah nggak ada. Padahal saya baru ninggalin itu ngebelakangin untuk naik mobil gitu. Pas waktu kita mau klakson pamit kan, tutut gitu kan ya, kita mau pamit. Pas dinyalain lampu jauh, nggak ada itu sih kan. Kita sampai
Sampai kayak sama si A tuh, itu manusia atau bukan A gitu. Ya udahlah, terserah apa, karena memang ada rasa takut juga gitu. Ya udahlah terserah, yang penting kita udah keluar dan kita tahu arah. Ternyata ujiannya nggak sampai di situ, Mang Ai. Kita udah jalan sebentar dari lewat yang si kakek bilang ke sana ya, ke kanan. Bro, kayak mati lampu. Gelap gulita, nggak tahu. Lampu mobil mati. Mati mobil, lampu mati gitu. Drup. Astagfirullahaladzim. Udah feeling. Mesin mobil mati. Mesin mobil mati. Jangan-jangan ini kita diuji lagi. Mobil mati. Gimana kalau mobil mati sih nggak bisa ngebenerin mobil. Pas tiba-tiba udah gelap gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah, ujian apalagi. Kita buka mata tiba-tiba kita udah ada di depan Pamijahan, Mang. Itu yang aneh. Kita tuh udah ada di jalan gitu, di jalan yang jalannya tuh udah kayak di tengah Jalan pasar umum gede, terus tulisannya selamat datang di Pamijahan. Itu bener-bener, ya Allah, ternyata rumah banyak rumah, terus warung juga, memang warung yang bekas buat yang jaro-jaro, emang udah kita jadi kayak si mobil tuh ada di tengah-tengah itu, di selamat datang Pamijahan. Bersyukur, alhamdulillah lega. Terus Teh Siti naik ke atas ya, ke parkiran, istirahat di satu warung. Dia bilang, katanya, Neng, lewat kemana ke sini? Karena lewat depan yang jalan biasa ke Pamijahan lagi ditutup, ada longsor. Neng lewat kemana? Saya nggak tahu Bu, saya lewat kemana, tiba-tiba saya ada di sini. Cuman saya tahu jalannya tuh yang belok ke kiri. Dan si ibu itu bilang, ya Allah Neng, berani banget lewat ke sana. Ke sana itu nggak ada orang lewat. Itu bener-bener rawan longsor. Terus begal juga masih banyak di sana, tapi jarang banget ada orang ke sana, jalan sana. Neng kok bisa lewat ke sana gitu. Ya keajaiban aja Neng bisa di sini. Kalau nggak ada keajaiban mungkin Neng masih tersesat. Iya Bu. Tibalah waktunya jam 2:30, mau ke jam 3 katanya. Kalau pas nyampe tuh 3:30 istirahat sebentar, disuruh ke sana ke makam. Ada yang ngasih tahu ke batin, ayo cepet gitu. Udah ditungguin gitu. Gak bisa ganti baju karena memang gak bawa baju kan, jadi basah-basahan aja. Pas waktu ke makam juga hujan, gede lagi hujannya. Terus kata si ibunya, Neng mau pakai payung katanya gitu. Iya Bu, kalau boleh, kalau ada. Ternyata pas waktu mau dipakai itu si payungnya tuh malah gak bisa dipakai, rusak. Pas bagian batang-batangnya tuh patah-patah. Kata si ibu, kenapa ya? Kata tadi mah enggak. Gak apa-apa Bu, mungkin tadi bekas ada yang pakai, mungkin karena hujannya gede juga, kena angin. Kata saya, gak apa-apa lah, saya lari-lari aja gitu, hujan-hujanan sama si A. Lumayan kan dari arah parkiran ke makamnya tuh udah jauh. Pas udah nyampe masjid, tiba-tiba disuruh pulang lagi, didebatin, gak usah ke makam katanya, udah aja pulang, udah diterima kok. Saya di situ tuh jengkelnya minta ampun. Kata saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini tuh apa? Saya udah datang ke sini jauh-jauh dengan ujian yang segala macem. Terus ketika saya pengen ke makam, pengen silaturahmi, tiba-tiba saya disuruh pulang dan nggak ditemuin gitu. Dengan sosok siapa yang nyuruh saya ke sini? Terus ya itulah manusiawi gitu kan, kesel. Terus saya bilang ke suami, kita disuruh pulang, nggak usah ke makam. Suami marah kan, lo kita ngapain kesini kalau misalnya kita nggak maksudnya berdoa di makam beliau gitu kan. Iya saya nggak tahu, cuman kita udah sampai di masjid aja gitu, ngedoanya di sini aja, nggak usah ke makam. Ya udah kalau kayak gitu, basa-basa kayak gini, mau pinjam dulu sarung gitu kan. Sugan ada yang jualan baju juga, mau beli baju dulu karena nggak mungkin baju kayak gini gitu. Pas udah ternyata pas ada yang jualan baju koko gitu, beli sama sarung. Saya
dikasih pinjam baju sama si ibu yang dekat masjid itu, Neng kalau misalkan ini pakai baju ibu aja gitu. Gak apa-apa Bu, saya mau cari beli, nggak ada kalau baju perempuan di sini katanya gitu. Ada juga jauh gitu. Udah pakai baju ibu aja biar Neng bisa sholat gitu. Oh ya itu Bu, nggak apa-apa, dipinjam. Sampai dikasihin itu bajunya sama si ibu itu, masya Allah. Dipakein baju, teteh sholat bersama-sama saat, terus ngedoa di situ. Ya Allah, diterima ini semua ujian, saya bersyukur bisa nyampe ke sini juga gitu. Nggak apa-apa lah, saya nggak disuruh nggak ke makam juga gitu. Tiba-tiba ke batin saya ada yang bilang, kata siapa nggak ditemuin kayak gitu. Bukannya tadi kita bareng-bareng, kamu lagi kesusahan, kamu nggak bisa belok mobil, kan saya nemuin kamu. Dari situ astagfirullahaladzim, mungkin kakek-kakek yang bersama saya waktu saya lagi kesusahan, waktu saya lagi bener-bener gak ada yang bisa nolongin, Allah nolongin beliau, Allah ngegerakin beliau. Nah dari situ saya nangis bener-bener, ya Allah terima kasih. Udah aja gak ke makam gitu, jam 5 kita pulang. Gak nginep dulu? Enggak langsung pulang Mang I. Di situ langsung pulang. Di situ langsung ada yang ngasih tahu pesannya ke saya, kalau kamu kemana-mana mau ke tempat yang ibaratnya disebut sakral ataupun tempatnya disebut tempat yang bersih suci apapun, tetap niat yang diutamain itu jangan karena satu dan lain hal selain kita ingin memperkuat keimanan, keduanya ingin bersilaturahmi, udah itu aja. Jadi pesannya itu cuman itu. Jadi dari situ saya tahu gitu, kemanapun yang kita datengin, yang diniatin dulu hati itu harus bersih dulu, jangan sampai ada imbal-imbal keduniaan, apalagi ibaratnya kita berharap sesuatu setelah dari situ kita akan gini setelah gitu. Nah itu yang jadi salahnya itu di situ makanya. Gitu. Akhirnya sampai di Bandung dengan selamat ya. Alhamdulillah sampai selamat. Setelah kejadian itu bagaimana efek terhadap ekonomi dan usaha teh? Kalau dari usaha itu belum begitu melejit, cuman ada sedikit tapi lebih baik Mangai. Jadi yang dirasa sama Teh Siti kayak si nge-grab, ada rezeki kita syukurin. Terus ada orderan sedikit kita jalanin, kita syukurin. Dari situ terus sedikit-sedikit ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan walaupun cuman bisa nyambung hidup gitu. Jadi keberkahannya ada ya Teh? Iya. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita jika berziarah harus dengan niat yang benar ya Teh? Betul. Bukan meminta kepada makhluk atau tempat itu. Begitu kira-kira Teh. Kisah yang menarik dan sangat menginspirasi untuk kita semua ini. Jangan lupa untuk menambah keimanan kita ya. Jadi keimanan kita harus tambah tebal dengan mendengarkan kisah dari Teh Siti, karena goib itu ada ya Teh ya. Betul Mangai, goib itu ada, dan untuk orang yang dikasih kelebihan itu udah insya Allah nggak akan nggak akan ragu gitu, karena memang jelas nyata dan dirasain gitu. Berdampingan ya. Berdampingan. Oke, Sobat MM jangan lupa untuk menyaksikan video sebelumnya dari Teh Siti supaya nyambung dengan video yang ini ya. Terima kasih atas kisahnya Teh Siti. Sama-sama Mang Ei. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.